Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri dan juga kepada Bapak Ibu dosen, serta hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Alin Ramadanti Lesmana, saat ini berusia 19 tahun, berasal dari kota administrasi DKI Jakarta, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program studi akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya berdiri di sini bukanlah sekedar sebagai pelajar biasa, melainkan sebagai duta bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya berdiri di sini dengan tujuan untuk membawa amanah untuk menyuarakan kepedulian terhadap bahasa kita tercinta. Bahasa Indonesia bukanlah sekedar kumpulan kata, bukanlah hanya sebagai alat untuk berkomunikasi, melainkan sebagai cerminan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir bukan tanpa perjuangan. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 lalu, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berikrar dalam Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar itu bukanlah hanya seruan biasa, melainkan sebagai simbol persatuan, lambang tekad untuk menyatukan keanekaragaman bangsa kita yang luar biasa. Sejak itulah, bahasa Indonesia tumbuh menjadi akar kuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, zaman terus bergerak maju. Kini kita hidup di era digital, di mana media sosial didominasi hampir setiap aspek kehidupan kita. Media sosial telah menjadi ruang tanpa batas untuk berinteraksi, berekspresi, bahkan mencari nafkah. Disinilah tantangan kita sebagai generasi muda muncul. Fenomena yang saat ini marak terjadi adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah di media sosial. Banyak orang lebih memilih menggunakan bahasa campuran atau singkatan berlebihan yang justru membuat makna bahasa tersebut menjadi kabur. Apakah kalimat itu salah? Tidak sepenuhnya. Namun, penggunaan bahasa asing yang berlebihan tanpa alasan, serta singkatan yang terlalu ekstrim, membuat bahasa kita kehilangan marwahnya dan juga jiwanya. Tak hanya itu, media sosial juga sering diwarnai oleh bahasa kasar, ujaran kebencian, hingga penghinaan tanpa batas. Fenomena seperti ini, jika terus dibiarkan, perlahan akan mengikis kesantunan berbahasa dalam kehidupan nyata. Hadirin yang saya banggakan, fenomena ini bukanlah sekedar masalah sederhana. Ada berbagai dampak yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak positifnya tentu saja media sosial memungkinkan bahasa Indonesia untuk berkembang menjadi lebih fleksibel dan juga kreatif. Namun bahasa bisa tampil dengan santai, akrab, bahkan lebih mudah diterima generasi muda. Namun, mari kita cermati lebih dalam dampak negatifnya yang juga tak kalah besar, yaitu contohnya untuk di bidang pendidikan, banyak pelajar kesulitan menyusun kalimat baku dan sistematis dalam ujian, karya ilmiah, atau laporan akademis. Mereka terbiasa untuk menulis dengan tidak memperhatikan struktur bahasa yang tepat. Kemudian untuk di bidang ekonomi dan bisnis, komunikasi bisnis di media sosial juga menjadi kurang profesional. Dengan bahasa yang asal-asalan dapat menyebabkan kesalahpahaman, bahkan menurunkan kepercayaan konsumen. Selain itu, untuk di bidang politik, kualitas diskusi publik dapat menurun karena masyarakat yang sudah terbiasa dengan berbahasa kasar atau menyebar hoax, sulit untuk membangun dialog sehat, apalagi dalam situasi politik yang sensitif. Kemudian untuk di bidang kebudayaan itu sendiri, bahasa Indonesia berpotensi tergeser oleh bahasa asing. Kebanggaan terhadap bahasa nasional kian merosot jika masyarakat tidak mengutamakan bahasa asing. Jika masyarakat lebih mengutamakan bahasa asing dalam semua aspek. Bila dibiarkan, fenomena ini bisa menciptakan generasi yang tidak lagi mengenal, apalagi menghargai bahasa mereka sendiri. Lalu, bagaimana sih solusinya? Disinilah peran pemerintah dan masyarakat menjadi kunci.
dengan pemerintah dapat mengadakan program literasi digital berkelanjutan di mana fokusnya itu pada etika dan kesantunan berbahasa di dunia maya, lalu dengan menguatkan regulasi terkait penggunaan bahasa Indonesia khususnya di institusi pendidikan, media massa, serta sektor bisnis digital. Lalu dengan memberikan insentif atau penghargaan kepada para konten kreator yang mempopulerkan bahasa Indonesia secara santun dan kreatif di media sosialnya. Selain itu, masyarakat juga punya peran penting, yaitu dengan orang tua, guru, dan juga tokoh masyarakat perlu menjadi teladan dalam berbahasa, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian juga generasi muda perlu lebih bijak untuk memilih kata dengan tidak sekedar mengikuti tren yang ada, tetapi juga tetap mengedepankan nilai kesantunan. Selain itu, setiap individu dapat berkontribusi dengan menyebarkan konten positif dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Sebagai duta bahasa Indonesia, saya tak akan tinggal diam. Saya akan berkomitmen melaksanakan program yang bertajuk Bijak Berbahasa di Media Sosial. Dengan program ini yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama dengan pelatihan digital berbahasa santun, di mana saya akan mengadakan webinar dan pelatihan daring bagi pelajar dan juga mahasiswa untuk membahas etika berbahasa dan cara menulis kreatif di media sosial. Lalu dengan diadakannya kolaborasi dengan influencer, dengan menggandeng para konten kreator dan juga influencer untuk menjadi role model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan bijak tanpa kehilangan kreativitasnya. Lalu juga saya akan mengadakan kompetensi konten positif berbahasa Indonesia, yaitu dengan diselenggarakannya lomba menulis dan membuat video kreatif dengan tema penggunaan bahasa Indonesia yang santun dengan guna menarik minat generasi muda. Tak hanya itu, saya juga akan mendorong untuk terbentuknya komunitas sahabat bahasa digital di berbagai daerah yang fokusnya itu mengajak remaja untuk berani menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga di media sosial. Saya yakin jika kita bersatu, maka gerakan kecil ini dapat menjelma menjadi gelombang besar yang nantinya dapat melestarikan bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi digital. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah identitas yang harus kita rawat, kita jaga, dan juga kita banggakan. Media sosial bukanlah hanya ancaman, tetapi justru bisa menjadi alat yang ampuh untuk menyebarluaskan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga kesantunan, kita tebarkan kebaikan, dan juga kita rawat bahasa Indonesia dengan penuh cinta, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebagai penutup, izinkanlah saya untuk menyerukan sebuah slogan. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan bangga, lestarikanlah bahasa Indonesia dengan bijaksana. Sebarkanlah bahasa Indonesia di dunia maya demi Indonesia yang berbudaya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia.